patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggriani, NIM 21086025, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide usaha. Analisis lingkungan dan peluang serta ide usaha. Dua hal yang tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga termasuk dalam ide dan gagasan dalam berwirausaha. Analisis lingkungan bisnis ada dua istilah, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi, dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yaitu lingkungan di mana kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan menjadi satu kondisi di mana peluang-peluang bisnis itu harus menjadi dasar pertimbangan ketika memulai sebuah usaha. Mengapa? Ya, karena internal dan eksternal akan memberikan dampak yang mempengaruhi yang tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan kita jalankan nanti. Ingat, dampak yang mempengaruhi yang tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan kita jalankan nanti. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau dinamakan dengan lingkungan mikro. Yang kedua, lingkungan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi disebut dengan lingkungan makro. Lingkungan internal secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak. Itu bisa kita hitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan bahwa hingga denyut nadi dan jantung organisasi. Ingat, lingkungan internal secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak. Itu bisa kita hitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan bahwa hingga denyut nadi dan jantung organisasi. Yang termasuk dalam lingkungan organisasi internal ini adalah owner, staff, karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Ya, kita ulangi sekali lagi, yang termasuk dalam lingkungan organisasi internal ini adalah owner, staff, karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Eksternal dalam kegiatan operasional perusahaan akan berhadapan dan kadang-kadang senantiasa disengaja ataupun tidak, kita akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan yang terkait dengan lingkungan mikro dan lingkungan yang tidak terkait yaitu lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelanggaran termasuk pesaing dalam organisasi bahkan partner strategi, sedangkan lingkungan makro yaitu regulator perusahaan, pemerintah dan organisasi. Ada dua faktor
lingkungan yang akan memberikan pengaruh bisnis yang akan kita lakukan. Lingkungan eksternal dalam kegiatan operasional perusahaan akan berhadapan dan kadang-kadang senantiasa disengaja ataupun tidak, kita akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan yang terkait dengan lingkungan mikro dan lingkungan yang tidak terkait, yaitu lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelanggaran termasuk pesaing dalam organisasi bahkan partner strategi, sedangkan lingkungan makro yaitu regulator perusahaan, pemerintah dan organisasi. Ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh bisnis yang akan kita lakukan. Yang pertama lingkungan kerja dan yang kedua lingkungan sosial. Untuk seorang wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal penciptaan dan usaha yang akan mereka lakukan, dan sekarang banyak orang percaya bahwa gagasan menjadi sebuah kekayaan intelektual seperti hak cipta. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat dalam saya menyampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.